Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lanjut langsung atur acara, akan ada acara penyampaian materi. Materi 1 tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara yang akan dijelaskan oleh Laili dan Herawati. Mohon waktu dan tempatnya. Yang pertama ada konsep negara. Konsep negara Indonesia sudah tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Hukum yang dianut adalah berdasarkan pada Pancasila. Selanjutnya ada konsep negara hukum Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung atau yang tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia terdapat pada pembukaan UUD 1945 ayat 4 yang berbunyi, ini segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memastikan kesejahteraan umum, menjaga kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan kebahagiaan yang berdasarkan kebangsaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, lanjut. Materi yang kedua, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara yang akan dijelaskan oleh Farika. Monggo. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. 1. Karena Pancasila memberikan arah tentang hukum untuk menciptakan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Yang ketiga, karena Pancasila sebagai dasar negara yang menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang berlaku untuk semua warga Indonesia. Lanjut saja materi yang ketiga. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila yang akan dijelaskan oleh pemateri kita, Denia dan Reva. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Sumber yuridis terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 18 strip MPR strip 1998. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Sumber historis.
Sumber historis berawal dari sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka. Regimen meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian, pada pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofische Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Yang selanjutnya adalah sumber sosiologis. Isi dari sumber sosiologis ialah yang pertama, sumber sosiologis. Sumber sosiologis isinya Sumber sosiologis. Isi sumber sosiologis ialah yang pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan itu dalam akutualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita kebangsaan serta demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak mengolok atau berlebihan. Dari hal-hal tersebut dapat diartikan bahwa sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ialah sumber politis. Isi dari sumber politis adalah yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Penjelasan tersebut menjelaskan masing-masing sila dalam Pancasila yang mengandung unsur-unsur politis sebagai dasar negara. Dinamika yang dijelaskan oleh pemateri 1 Indri, 2 Cindy, dan 3 Karin. Dipersilakan. Materi yang keempat adalah argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang dinamika sebagai dasar negara pada awalnya Jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dalam kekuatan Jepang. Namun hal itu secara tidak langsung membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk lebih mematangkan pertumbuhan pergerakan kebangsaan dan gerakan Indonesia Merdeka. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia,
Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Melalui badan bentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara. Dan di dalam badan ini pula selanjutnya adalah perkembangan Pancasila selama berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, kedudukan Pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal. Meskipun beberapa kali para nasionalis Islam menggugat dasar negara Indonesia di beberapa sidang konstituante. Perkembangan Pancasila selama masa berlakunya UUDS 1950. Pemikiran tentang 5 dasar negara terdapat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Namun seperti halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam UUDS 1950 juga tidak tercantum. Selanjutnya, perkembangan Pancasila selama Orde Lama dalam menghadapi krisis dan permasalahan yang terjadi di dalam Majelis Konstituante. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah A. Membubarkan Konstituante, B. Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. D. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Perkembangan Pancasila selama Orde Baru. Pada masa ini, pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan penempatannya sebagai dasar negara dalam satu rangkaian integratif dengan UUD 1945. Pada saat itu, seluruh komponen bangsa harus sepaham dengan Pancasila. Perkembangan Pancasila selama reformasi. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto harus lengser dari jabatannya sebagai presiden. Namun sampai saat ini, nampaknya gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengalaman Pancasila di masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintah sendiri. Masih banyak penyelewengan yang terjadi di dunia politik atau bahkan masih ada orang yang dengan sengaja memaksa kehendaknya demi kepentingan dirinya sendiri. Pada tahun 2004 sampai sekarang mulai berkembang gerakan-gerakan yang bertujuan untuk membangun kembali semangat nasionalisme melalui seminar-seminar dan kongres. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan fondasi utama untuk membangun bangsa. Maka nilai-nilai Pancasila harus terus dilestarikan dalam diri bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan nilai luhur, karakter, ruh, dan ideologi yang harus tertanam dalam jiwa raga bangsa Indonesia. Pancasila haruslah tetap menjadi sebuah pedoman dan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada baik dalam hal politik, ekonomi, agama, maupun sosial budaya.
Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam dalam diri bangsa Indonesia tidaklah hilang karena adanya budaya-budaya asing yang masuk. Lanjut, sekarang adalah materi yang kelima, yaitu tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pemateri 1 dijelaskan oleh Jihan dan 2 oleh Emma. Dimohon waktu dan tempatnya dipersilakan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sila pertama, bahwa rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan. Bebas melaksanakan kegiatan agama secara tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Yang kedua, sila kedua, penerapannya adalah bahwa majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak kepada pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Yang ketiga, sila ketiga, penerapannya adalah tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Yang keempat, sila keempat, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Yang kelima, sila kelima, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dari bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Oke, lanjut materi terakhir, yaitu studi kasus akan dijelaskan oleh Mas Rangga dan Mas Rizky. Mohon waktu dan tempat dipersilakan. Studi kasus tantangan Pancasila sebagai dasar negara, misal hubungan Pancasila dengan agama, adanya fenomena adanya kelompok yang ingin mendirikan NKRI bersyariah atau isu khilafah Islamiyah di Indonesia. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ketuhanan Maha Esa. Walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ketuhanan Maha Esa, tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara terokrasi atau negara berdasarkan atas suatu agama tertentu. Langkah utama dalam menghadapi tantangan ini adalah kewajaran. Wajar melihat sesuatu dan wajar bersikap terhadapnya, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Kita lihat agama secara wajar dan kita lihat Pancasila secara wajar pula.
kemudian kita letakkan masing-masing pada tempatnya yang wajar, dan selanjutnya kita bersikap terhadap masing-masing secara wajar pula. Oke, penjelasan materi telah usai. Kita lanjut acara sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Monggo, Mbak-mbak. Aku ya langsung. Mas-mas. Ya, Dek. Ya, ada nama ta. Mbak Jihan, Iya, saya mau bertanya. Apa itu esensi? Urgensi dah. Waktu ente. Dilanjut aja, Lurek. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu yang artinya urgensi sendiri berarti keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Jadi arti urgensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dapat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sehingga tujuan negara dapat diwujudkan. Terima kasih. apakah sudah paham, Mbak Jihan? Iya. Iya, paham. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua, apakah ada yang mau menanyakan lagi? Saya mau bertanya. Apa isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Terima kasih. Ada yang mau menjawab dari pertanyaan dari Saudara Emma? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudari Emma. Nama saya Fatika Rizky Amalia. Saya akan menjawab tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Lanjut, ini pertanyaan yang terakhir. Apakah ada yang mau menanyakan? Karena akan segera ditutup pertanyaannya. Langsung saja, Bos. Baik, saya Indri Wahyuni Kusuma Putri. Saya mau bertanya. Apa itu esensi? Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Saudari Indri? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indri. Esensi adalah apanya kenyataan, yaitu hakikatnya. Pengertian mengenai esensi mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya, sehingga esensi ialah pada konsepnya sendiri. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah apanya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Bagaimana jawaban dari Bang Rangga? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, pertanyaan sudah ditutup. Lanjut acara yang terakhir adalah penutupan.
Mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alamin. Sekian dari kelompok saya, kelompok 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.